Bisa diceritakan ini single terbarunya berjudul apa dan seperti apa nih singlenya, tentang apa sih kalau boleh tahu? Single terbaruku judulnya adalah Coba Jadi Aku. Coba Jadi Aku ini ceritanya tentang aku mengangkat sebuah kisah trauma masa kecil karena menurut aku kalau kisah cinta sudah terlalu banyak dan nggak ada salahnya untuk mengangkat tema ini karena aku yakin di luar sana teman-teman banyak yang merasa atau mempunyai trauma masa kecil tapi mereka nggak bisa mengungkapin itu. Oke, dan ini lagu ciptaan siapa Kak kalau boleh tahu Kak? Ini lagunya diciptakan oleh Kak Rifa, di-arrange sama Basic Basic. Oke. Cukup menghayati tadi mendengar lagunya dinyanyikan langsung sama Kak Prinsa. Apa mungkin punya pengalaman yang sama kah sama isi lagunya itu seperti apa sih Kak? Sedikit relate sebenarnya. Ya pasti ada lah di dalam sebuah keluarga pertengkaran segala macam dan itu paling relate sama aku, makanya kenapa sedih juga ya ketika harus ya anak kecil itu harus mengalami atau melihat orang tuanya bertengkar, dan itu kayak kenapa ya, ini apa yang salah, jadi kayak anak kecil tuh berpikir kayak gitu, jadi punya trauma masa kecil, makanya ini sedih banget sih buat aku. Mungkin kalau dari Prisa sendiri, ide pembuatan film pendek itu kenapa sih harus dibuat film pendek ya? Sebenarnya ini ide tim Romamo Mas Acong, jadi kayak kemarin karena aku baru saja merilis film Jurnalisa dan juga laguku sempat menjadi soundtrack, akhirnya kayak kita berpikir bagaimana kalau misalkan di combine antara musik dan film, terus kayak lucu juga ya buat single tapi aku merilis short movie dulu gitu. Berapa menit tadi kalau filmnya? Kurang lebih 15 menit atau 20 menit gitu ya, aku lupa. Gimana Prisa berakting di film pendek ini? Cukup apa ya? Cukup menguras hati sih, bukan tenaga, karena untuk tenaga alhamdulillah syutingnya juga nggak panjang. Cuman karena jalan ceritanya ini relate, jadi sedih aja sih, menguras hati gitu. Mungkin cara pendalaman dia sendiri untuk menjadi seorang, mungkin itu Prisa sendiri atau mungkin sosok lain? Kebetulan ini kan menceritakan sosok Prisa kecil dan Prisa dewasa, dan rasanya tidak terlalu sulit karena ini lebih ke diri aku sih yang sebenarnya aja sih. Jadi kayak untuk mendalami perannya adalah ya menggali luka-luka masa lalu sih sebetulnya. Aduh muncrat. Mungkin ini bisa jadi sebuah pembuktian juga bagi Prisa, selain seorang penyanyi juga bisa berakting seperti itu. Alhamdulillah, aku senang banget bisa mengeksplor apapun selain kemampuan aku di nyanyi. Jadi mungkin ini salah satu pembuktian, ini kan karya yang memang aku dan tim bikin khusus gitu, jadi kayak lucu ya kalau dipikir-pikir, kemarin aku main film tapi bikin film sendiri sekarang gitu. Prinsa mungkin tadi sempat bilang masa lalu ya, maksudnya lagu ini relate sama masa lalu. Seberat itukah mungkin sampai akhirnya kayak pas rekaman, pas syuting juga begitu nangis gitu? Sebenarnya cukup lumayan berat, cuman ini pasti ditambahin untuk biar bisa lebih mengenal lagi dengan teman-teman yang nonton dan yang dengar. Jadi apa ya, biar makin relate lagi sebenarnya. Tapi kalau boleh cerita sedikit gitu, mungkin pengalaman apa sih yang didapatin sama Prinsa gitu, yang mau sampai akhirnya Prinsa juga mau berbagi lewat lagu ini gitu? Sebenarnya pengalaman yang pernah aku alami adalah mungkin sama melihat pertengkaran orang tua segala macam, terus kayak sempat ditinggal juga. Cuman akhirnya aku sadar mereka itu kayak mereka orang tua kita itu adalah orang yang baru pertama kali mempunyai anak juga, kebetulan aku anak pertama, jadi mereka nggak tahu apa caranya menjadi orang tua itu seperti apa, makanya mereka melakukan kesalahan segala macam. Akhirnya setelah aku dewasa mulai berpikir kayak ini nggak ada salahnya kalau misalkan aku yang mengerti mereka dan mengikhlaskan apa yang terjadi di masa lalu, karena mereka pun nggak tahu dan aku pun juga nggak mau, jadi kayak biar sama-sama langkahnya lebih enak, lebih gampang. Kenapa nggak kita coba sama-sama mengikhlaskan apa yang sudah terjadi di masa lalu? Cukup berat nggak untuk mengikhlaskan kondisi itu tuh waktu itu tuh? Cukup berat, nggak bisa ngomong sama sekali sih sebenarnya. Cuma alhamdulillah sekarang udah punya kuat
buat bahkan untuk men-share ke teman-teman udah bisa, dan aku harap tuh teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti aku pun bisa kuat juga, karena kayak life must go on, mimpi kamu butuh kamu yang bisa lepas dari luka masa lalu. Sudah dengerin ke papa mama mungkin lagu ini? Udah. Dan respon mereka seperti apa? Nangis. Udah pasti mereka merasa bersalah. Mungkin kayak awalnya aku nggak cerita sih ini cerita tentang apa, film ini apa segala macam. Begitu mereka nonton, ini cerita kamu ya, ini kamu ya, ini antara Maya Papi ya. So aku cuma diam dan mereka akhirnya kayak menangis dan minta maaf. Walaupun sekarang aku sudah sangat baik-baik saja sama Mami Papiku, cuman mungkin perasaan bersalah itu masih ada di mereka ketika aku menuangkannya lewat karya, dan menangisi mereka dan minta maaf sebenarnya. Jadi ketika lirik ini jadi sama Clara Riva, mungkin ada revisi dari versinya kamu gitu sampai akhirnya biar relate gitu sama kehidupan, biar jujur aja gitu karyanya. Sebenarnya ini aku nggak ada sama sekali revisi apapun, cuman aku izin sama Clara Riva untuk kayak aku pengen ngangkat ceritanya bukan antara pasangan ya, tapi aku pengen ngangkat ceritanya antara orang tua dan anak gitu. Jadi kayak karena liriknya juga masih relate, coba jadi anak yang ditinggalin, coba jadi anak yang melihat pertengkaran itu, dengerin gue dong gitu. Cuman akhirnya kayak di ujung ya, pada akhirnya konklusinya adalah kita tetap harus mengikhlaskan, sebagai anak harus bisa lebih mengerti gitu. Prisa, kan sekarang udah acting juga, kemarin acting. Gimana nih, emang udah ketagihan dengan acting atau seperti apa sih dari Prisa sendiri? Mulai ketagihan ya sebenarnya, karena kayak ternyata seseru itu berakting, memainkan peran. Menurut aku tuh kayak mempelajari karakter baru sih setiap acting, karena kan setiap peran yang dilakukan nggak sama seperti aslinya diri aku gitu. Jadi seru banget, dan lumayan ketagihan kalau misalnya ada kesempatan untuk main web series atau film, aku tuh pengen banget. Ya kemarin kan acting perdana tapi langsung jadi pemeran utama ya. Alhamdulillahnya jadi hantu ya. Jadi Jurnarisa itu debut film aku, dan alhamdulillahnya dapat pemeran utama. Dan aku jadi tahu cara kerjanya, ternyata kalau di dunia film dan dunia tarik suara itu berbeda, cuma dua-duanya menyenangkan. Lebih susah mana menurut Prisa antara acting dan lebih susah secara teknis mungkin ya dunia acting sih, karena kan ada pendalaman karakter dulu, ada reading segala macam. Menurut aku itu kayak challenge baru karena aku belum pernah melakukannya kan. Oke. Mungkin masih ada mimpi apa lagi dari Prinsa gitu? Mimpi apa lagi? Jadi artis top global. Aduh, mantap. Usaha yang mungkin untuk bisa mewujudkan hal ke arah sana mungkin apa aja sih? Usaha yang aku lakukan untuk ke arah sana pastinya berkarya terus dengan siapapun, dan juga terus membuat karya yang jujur sih sebenarnya, karena semakin jujur kita membuat karya akan semakin relate sama teman-teman di luar sana yang mungkin gak bisa mengungkapkan itu atau gak bisa menceritakan itu sama temannya, bahkan keluarganya. Harapan Prisa untuk single ini seperti apa? Apa gini? Jangan mantapin loh. Waduh. Harapannya udah pasti mudah-mudahan Coba Jadi Aku bisa diterima oleh khalayak luas, bisa nemenin kalian teman-teman dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun. Apalagi kalau yang relate, semoga jadi playlist kalian. Dan yang pasti aku pengen buat teman-teman yang merasakan hal yang sama seperti di lagu Coba Jadi Aku tidak merasa sendiri.